Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Unam Sanctum, maaf kalau terjadi kesalahan penyebutan, yang berarti yang kudus dalam bahasa Latin, adalah sebuah dekret yang dikeluarkan oleh Paus Bonifacius ke-8 pada tahun 1302 yang memberikan otoritas ekstrim kepada jabatan kepausan. Dalam dokumen Unam Sanctum ini yang disebut Banteng Kepausan, Paus Bonifacius menyatakan supremasi paus, menegaskan perlunya kepatuhan mutlak pada kepausan. Kepausan sebagai persyaratan untuk keselamatan dan menyerukan persatuan di dalam gereja Katolik. Sanctum Unam menyatakan dengan tegas bahwa keselamatan selain dari gereja Katolik Roma tidak mungkin, dan bahwa semua kehidupan harus tunduk kepada kepala spiritual, yaitu paus. Menentang otoritas kepausan berarti menentang Tuhan. Latar tempat lahirnya Unam Sanctum adalah konflik yang berkembang antara Paus Bonifacius ke-8 dan Raja Philip dari Prancis. Raja Philip bersama dengan Raja Edward I dari Inggris menolak untuk mengizinkan gereja memiliki kekuatan politik sebanyak yang diminta. Raja-raja tidak ingin gereja ikut campur dalam masalah hukum dan sipil, dan sebagian besar pendeta Katolik mendukung pendirian ini. Ini membuat marah Paus Bonifacius, terutama ketika Raja Philip memenjarakan seorang uskup Prancis karena pengkhianatan. Paus takut kekuatannya berkurang, jadi sebagai tanggapan dia menembakkan Unam Sanctum dalam upaya untuk mendapatkan kembali posisinya. Sanctum Unam atau Unam Sanctum dianggap terlalu ekstrim, bahkan oleh sebagian besar pendeta, dan ditolak mentah-mentah oleh raja-raja. Raja Philip menanggapi upaya Bonifacius untuk menggertaknya dengan menuduh Bonifacius sebagai bidat, penghujatan, dan bahkan sodomi, dan kemudian mengirim antek-anteknya untuk menangkap paus. Bonifacius segera diselamatkan, tetapi dia meninggal tak lama setelah itu. Seorang pria yang hancur dan kalah. Meski begitu, Unam Sanctum dimasukkan ke dalam hukum Katolik dan merupakan salah satu elemen Katolik yang memaksa Martin Luther untuk menyerukan reformasi di awal tahun 1500-an. Landasan di mana Unam Sanctum diciptakan adalah kepercayaan Katolik akan suksesi apostolik, bahwa otoritas para rasul telah diturunkan kepada setiap pemimpin gereja yang benar. Paus percaya bahwa mereka sendiri yang dapat berbicara mewakili Tuhan. Oleh karena itu, menolak kata-kata mereka berarti menolak atau melawan Tuhan. Namun, tidak ada dalam Alkitab kita diberitahu bahwa para rasul mengalihkan otoritas mereka kepada orang lain. Kitab suci jelas bahwa para rasul memiliki kualifikasi tertentu. Mereka telah melihat Kristus yang telah bangkit. 1 Korintus 9 ayat ke-1 secara eksplisit dipilih oleh Roh Kudus, Kisah Para Rasul 9 ayat 15, dan memiliki kemampuan untuk melakukan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban. Kisah Para Rasul 2 ayat 43 dan juga 2 Korintus 12 ayat 12. Tidak ada paus yang pernah memenuhi ketiga kualifikasi itu. Unam Sanctum adalah contoh lain dari apa yang terjadi ketika kita menyimpang dari firman Tuhan yang tertulis sebagai satu-satunya otoritas kita. Ketika kita menambah atau mengurangi apa yang telah Tuhan nyatakan, kita dengan cepat jatuh ke dalam kesalahan. Kitab suci mengajarkan bahwa tidak seorang pun dapat diselamatkan melalui keanggotaan gereja, baptisan, atau berkat yang diberikan dari manusia lain yang dapat berbuat salah. Kita diselamatkan melalui iman dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang membayar hutang kita kepada Allah atas pemberontakan kita melawan Dia. Efesus 2 ayat 8-9, Titus 3 ayat 5, Yohanes 3 ayat 16-18, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, Yohanes 14 ayat 6. Pencuri yang sekarat di kayu salib di sebelah Yesus tidak tahu apa-apa tentang Unam Sanctum.
namun dia diselamatkan karena dia percaya kepada Kristus. Lukas 23 ayat 41-43. Yesus akan melakukan hal yang sama bagi siapa saja, Katolik, Protestan, atau ateis yang memanggil namanya. Kisah Para Rasul 2 ayat 21, Roma 10 ayat 9-10. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.